Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak perempuan bernama Joy yang sedang merayap memanjat dinding rumahnya dengan lincah. Sejak kecil, Joy memang terbiasa memanjat sebagai cara untuk kabur dan menyelamatkan diri dari ayahnya yang sangat kasar. 20 tahun kemudian Joy kecil kini sudah tumbuh dewasa, di mana pagi itu ia baru saja bangun tidur dan langsung bersiap karena ditelepon oleh atasannya yang meminta Joy untuk segera masuk kerja. Sebelum berangkat, Joy malah mendapat panggilan lain yaitu dari sebuah panti tempat kakaknya selama ini dititipkan, meminta Joy untuk mampir sebentar ke panti karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Are you serious? Is she serious? Dia bernama Michael, kakak laki-laki Joy yang mohon maaf menyandang autism atau suatu kondisi yang membuatnya sulit bergaul bahkan berbicara sekalipun. Namun di balik keterbatasannya, Michael adalah seorang peretas ulung yang gemar membongkar berbagai kebusukan lewat dunia maya. Someone stole confidential care home account information. Ternyata alasan Joy ke panti adalah untuk menjemput Michael yang baru saja dikeluarkan karena ketahuan meretas sistem komputer di tempat itu. Pagi ini Joy merasa bahwa harinya benar-benar berantakan. Selain harus berpacu dengan waktu karena sudah telat, motornya tiba-tiba mogok, Michael tiba-tiba saja marah-marah hanya karena chargernya hilang, dan lain-lain. Sehingga Joy memutuskan untuk memeluk sang kakak, sembari berharap semua kejadian ini ada hikmahnya. Singkat cerita, tibalah Joy di sebuah gedung pencakar langit tempatnya bekerja. Karena tak mungkin mengajak Michael berkeliaran, ia menitipkan sang kakak sebentar kepada petugas keamanan, lalu bergegas naik ke atas untuk melapor kepada atasannya. Joy ini ternyata bukanlah seorang pekerja kantoran biasa, melainkan seorang pembersih kaca gedung. Sehari-hari ia bekerja menggantung di ketinggian puluhan lantai dengan hanya mengandalkan sebuah gondola atau keranjang besi. Dan jelas bahwa pekerjaan ini tidak diperuntukkan untuk orang yang punya nyali kecil, sekecil itunya milik orang itu. Disinilah Joy bekerja bersama seorang rekan pria bernama Noah. Adapun alasan kenapa Joy sempat dipaksa masuk hari ini adalah karena perusahaan yang menyewa gedung itu adalah sebuah raksasa di bidang energi akan menggelar sebuah acara gala besar yang dihadiri banyak tamu penting. Sementara itu Michael yang ditinggal sebentar oleh petugas keamanan justru diam-diam pergi entah kemana, lalu dengan caranya sendiri menyelinap masuk ke dalam gedung tanpa sepengetahuan siapapun. Di lantai tempat acara digelar, terlihat dua orang petinggi perusahaan yang merupakan kakak beradik, yaitu Aceng, beserta kakaknya yang badannya agak tinggi bernama Samsul, terlihat sedang sibuk mempersiapkan jalannya gala mereka. What is Agnian doing right? Here at Agnian, we see meeting the world's energy needs as a privilege. Karena Noah datang lebih awal, pekerjaannya pun sudah lebih dulu selesai, Joy pun terpaksa harus kembali bekerja seorang diri dengan membersihkan kaca-kaca gedung dari sisi luar. Di tengah persiapan acara yang masih berlangsung, Joy masih asik membersihkan kaca dari atas gondolanya, tapi tiba-tiba... Hi, Joy. Ya, ternyata sosok yang ia lihat itu adalah Michael, kakaknya sendiri, yang entah bagaimana sudah berada di dalam gedung. Joy pun sempat meminta izin kepada atasannya untuk menemui sang kakak sebentar, meski pada akhirnya tetap harus melanjutkan tugasnya membersihkan kaca. Singkat cerita, waktu pelaksanaan acara pun tiba. Ketika sedang asik membersihkan kaca, Joy pun tak sengaja menjatuhkan spons pembersihnya sehingga... Tak lama berselang, datanglah segerombolan maskot lucu perusahaan yang menandakan bahwa acara sebentar lagi akan segera dimulai. Saat atasannya meminta agar gondola Joy segera dinaikkan ke atas karena pekerjaan sudah dianggap selesai, Joy sama sekali tak menyadari satu hal yang sangat penting, yaitu... Tanpa ia sadari sedikit pun, ruang operator yang mengendalikan naik turunnya gondola itu ternyata sudah dikuasai oleh kelompok para maskot tadi. Artinya, nyawa Joy yang menggantung di ketinggian kini sepenuhnya berada di dalam genggaman mereka. And we are in.
Di tengah acara yang sedang berlangsung, sang ketua maskot yang bernama Markus akhirnya membuka kedoknya di hadapan seluruh tamu yang hadir. Mereka adalah sekelompok aktivis lingkungan yang sengaja menyamar untuk menyandera ratusan tamu di gala tersebut. Lifts and doors locked up to your level. All calls and comms jammed. Markus lalu memutar sebuah video yang isinya justru kebalikan total dari citra bersih yang selama ini dipamerkan perusahaan, yaitu bukti kebusukan dan kejahatan lingkungan yang selama ini mereka tutup rapat-rapat. Tujuan Markus datang ke sana memang untuk membongkar semua itu, sekaligus memaksa para petinggi mengakui dosa-dosanya di hadapan dunia. An entire ecosystem completely destroyed. Ring any bells? Sementara kekacauan terjadi, Michael berhasil bersembunyi di salah satu ruangan setelah menyadari bahwa situasi di dalam gedung sudah berubah menjadi sangat berbahaya. Dan siapa sangka, Noah, rekan kerja Joey itu ternyata adalah salah satu anggota dari kelompok penyerang tersebut. Diam-diam ia sudah berperan sebagai orang dalam sejak awal untuk memuluskan rencana mereka. Setelah semua petinggi berhasil dilumpuhkan dan dikumpulkan, ternyata masih ada satu orang yang sempat tertinggal dan belum tertangkap, yaitu Aceng. Dalam keadaan masih setengah sadar dari pingsannya, Aceng tak sengaja melihat sosok Joey yang sedang menggantung tak berdaya di atas gondola. Mendengar Samsul terus berkomentar dan banyak bicara, Noah pun naik pitam lalu bertindak kasar di luar kendali yang membuat suasana di dalam gedung semakin mencekam dan tak terkendali. Melihat Noah yang mulai bertindak brutal di luar rencana, Markus langsung memarahi tindakannya itu sebab rencana mereka semula hanyalah membongkar kejahatan perusahaan secara terbuka, bukan sampai menumpahkan darah para sandera. Dari luar gedung, Joe yang menyaksikan seluruh kejadian itu hanya bisa pasrah karena tak bisa berbuat apa-apa dari balik kaca, sampai akhirnya ia memutuskan untuk menuliskan kode SOS di permukaan kaca dengan harapan ada seseorang yang melihatnya. Sayangnya apa yang Joey lakukan itu justru lebih dulu diketahui oleh Yuri, salah satu anggota kelompok yang bertugas memantau sistem sekaligus mengendalikan gondola dari dalam. Find them. Sementara itu di tengah situasi yang kacau, Aceng mencoba memanfaatkan kelengahan para penyandra untuk melarikan diri, sehingga Markus CS yang tidak ingin kehilangan Aceng pun langsung menyusulnya saat itu juga. Melihat Joy berada di luar dan menganggapnya sebagai saksi yang berbahaya, Noah langsung menghampiri lalu menyuruh Yuli untuk menaikkan gondola Joy ke atas agar bisa diawasi. Tak lama, Markus pun berhasil menangkap kembali Aceng yang sempat kabur disusul kedatangan Noah setelah tadi sempat bertemu dengan Joey, di mana ketegangan terjadi setelah Noah mulai menunjukkan gelagatnya yang berniat untuk melakukan kudeta sehingga melihat pemimpin mereka sendiri, Markus malah dihabisi oleh Noah. Seluruh anak buah Markus langsung diancam akan dihabisi apabila ada yang berani berkhianat. Di mana hal itu membuat Noah kini benar-benar resmi mengambil alih komando atas semua yang terjadi di dalam gedung. Selain tak bisa berbuat banyak dalam posisinya, kini Joy harus menghadapi masalah baru yang lebih sulit sebab dia terjebak sendirian di ketinggian dengan situasi yang makin lama makin di luar kendali. Tak lama muncullah Noah yang dengan dingin mengancam akan mencari Michael lalu menghabisinya di dalam gedung bila Joy berani menolak menuruti semua perintahnya. Hey guys, our cleaner's little brother Michael Locke is somewhere in the building. Zio send you a picture of him. Sambil dipaksa memegang senjata milik Markus, Joy diperintah untuk menembakkan peluru ke arah jalan raya dan bila menolak, Noah akan mencari dan menghabisi Michael. Tak ingin kakaknya terluka, Joy pun terpaksa menuruti dan sadar apa yang Noah lakukan adalah jebakan licik agar Joy terlihat sebagai pelaku teror di mata polisi. Selain berhasil melumpuhkan para penghalang di dalam gedung, Noah juga merekam para sandera satu persatu untuk dipaksa mengakui perbuatan mereka di depan kamera demi memperkuat propaganda yang saat ini ia susun. Untuk melempar semua kesalahannya kepada Joey, Noah diam-diam mentransferkan sebagian uang hasil jarahan dari para petinggi perusahaan ke rekening pribadi Joey dengan fakta bahwa saldo rekening Joey membengkak drastis, ia pun sudah dipastikan akan langsung menjadi tersangka utama kasus ini. Put your hands in the air.
Sementara itu di bawah gedung sudah banyak polisi yang berkumpul termasuk sang ibu komisaris dan Pak Inspektur yang tengah sibuk membahas siapa sebenarnya dalang dibalik penyerangan. Spotters have ID the shooter as Joanna Locke, one of the window cleaners. Di sana Inspektur justru dengan yakin menuding Joy sebagai pelakunya bukan tanpa alasan. Joy rupanya adalah seorang mantan tentara yang dulu sempat dipecat secara tidak hormat dari kesatuannya, sekaligus saldo rekening yang tiba-tiba sangat bengkak. Yes, we need to make contact with the shooter, work out what the hell is going on. Mendapat laporan itu, sang ibu komisaris langsung memerintahkan agar seluruh data Joy segera diperiksa, mulai dari media sosial, ponsel, sampai catatan keuangannya demi memastikan kebenaran apakah Joy benar-benar pelakunya. SRR, she knows exactly how to hit a target and miss one. Berdasarkan laporan yang ada, sebuah helikopter pun dikirim untuk membidik Joy yang kini dianggap sebagai ancaman utama dalam peristiwa ini. Dan tepat ketika sudah dibidik dari helikopter, Joy berusaha meraih ponsel milik Markus yang tergeletak tak jauh dari tempatnya, tapi tiba-tiba dalam keadaan bergelantung di ketinggian, Joy masih sempat-sempatnya menghubungi sang ibu komisaris untuk menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pelaku, sekaligus memohon agar ibu komisaris mau menyelamatkan sang kakak yang masih terjebak di dalam gedung. Joey, I'm gonna have to call you back, but we will get you down. Setelah merasa cukup yakin bahwa kakaknya akan diselamatkan oleh polisi, Joy pun kembali memutar otak untuk mencari celah agar bisa masuk kembali ke dalam gedung. Selesai dengan urusan Joy, sang komisaris kemudian mendapat laporan dari inspektur bahwa pelaku sebenarnya adalah Noah yang ternyata menyimpan identitas asli dan masa lalu yang jauh lebih kelam dari yang selama ini mereka kira. Close to no followers, on the fringes of the fringe. Not even worth putting on the watch list. Sementara Joy berusaha keras menghancurkan lapisan kaca anti peluru untuk bisa masuk, Noah sendiri terlihat mengenakan sebuah perangkat khusus di tangannya yang terhubung langsung dengan detak jantungnya. Jikalau Noah tewas, maka seluruh bangunan akan meledak karena seisi bangunan sudah dipasangi bom dengan jantung Noah sebagai pemicunya. Tak lama, Noah pun dihubungi oleh sang ibu komisaris yang mencoba mengajaknya bernegosiasi demi keselamatan para sandera. Di tengah percakapan itu, Noah dengan tenang menjelaskan bahwa segala upaya yang dilakukan komisaris hanyalah sia-sia belaka. Sama seperti satu regu pasukan yang baru saja diam-diam dikirim masuk ke dalam gedung. Tiwasnya 5 orang polisi tentu saja membuat sang komisaris sangat marah, sekaligus terpukul karena kehilangan banyak anak buahnya dalam sekejap, meminta anak buahnya agar jangan bertindak gegabah, apalagi hal itu dilakukan atas inisiatifnya sendiri. 5 police officers have been killed in a blast at the Agniens Noah Santos has yet to make any demand. Berdasarkan keterangan yang berhasil diperoleh dari Noah, komisaris selalu menghubungi Joy dan menjelaskan tentang perangkat yang melingkar di tangan Noah yang merupakan alat pemicu bom, di mana bila detak jantung Noah sampai berhenti, maka seluruh gedung akan ikut meledak bersamanya. Tak hanya itu, Noah bahkan sempat menghubungi Joy sambil mengirim sebuah bom untuk meledakkan posisinya, sehingga Joy harus berpikir cepat untuk menyelamatkan diri. Joy pun meminta bantuan komisaris agar penembak runduknya melubangi kaca gedung agar ia bisa menerobos masuk lewat celah itu. Sembari berjuang memecahkan kaca jendela, Joy menceritakan masa lalunya, termasuk alasan sebenarnya kenapa ia dulu sampai dipecat dari militer. Get to the commando course. One of the pricks I beat couldn't handle being beaten by a woman. Train my crew. Demi membuat Noah sibuk dan teralihkan perhatiannya, komisaris pun terus mengulur waktu dengan mengajak bernegosiasi lewat telepon. Namun tanpa komisaris sadari, Noah justru mengirimkan anak buahnya untuk menghabisi Joy diam-diam. Beruntung dengan bantuan Michael dari dalam gedung, Joy akhirnya berhasil masuk. Sempat teralihkan sebentar karena harus menyelamatkan seorang sandera, Joy pada akhirnya berhasil meyakinkan Michael untuk ikut membantunya menuntaskan masalah ini. I need you. Okay, come on. Berdasarkan rekaman masa lalu Noah, komisaris akhirnya menyimpulkan satu hal yang mengerikan, yaitu bahwa Noah adalah seorang ekstremis yang sejak awal memang berniat menghabisi semua orang di dalam gedung, bahkan termasuk semua rekan seperjuangannya sendiri. No, I don't think he did. He's gonna kill them all. Di dalam gedung, anak buah Noah berhasil menyusul keberadaan Joy, namun sebagai seorang mantan tentara, Joy berhasil mengalahkan mereka satu persatu dan Put it down.
Tepat ketika Joy mulai terpojok dan kewalahan, Michael datang di saat yang tepat sambil membawa sebuah bom di tangannya untuk membantu sang adik sehingga... Sementara itu, ketika Noah sedang sibuk membuat rekaman terakhirnya, Yuli akhirnya menyadari bahwa Noah sebenarnya berencana menghabisi semua orang tanpa pandang bulu, bahkan termasuk dirinya sendiri, sehingga... Melihat Yuli dan orang yang mengejarnya sama-sama tewas, Joy langsung bergegas menuju pusat kendali gedung. Di sana Michael yang merupakan seorang peretas kawakan pun langsung menyalin seluruh data dan bukti kejahatan Noah. Berikut hasil rekaman petinggi perusahaan untuk diamankan. I got the evidence and your weird angry man YouTube run. Noah pun akhirnya mulai sadar bahwa seluruh rencana perlahan berantakan. Setelah menyatakan perang terbuka dengan Noah, Joy meminta komisaris untuk menjaga kakaknya agar tetap aman. Dan sementara Noah sibuk mengejar Joy, para polisi pun akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam gedung dan... Sejak detik ini ada dua hal yang terjadi secara bersamaan. Pertama, Joy sibuk menghajar anak buah Noah satu persatu hingga tumbang. Kedua, di waktu yang sama, para polisi bergerak cepat mengamankan para petinggi perusahaan beserta sisa sandera yang masih bertahan. Setelah berhasil menumpas habis semua anak buahnya, kini tibalah saatnya Joy berhadapan langsung dengan Noah, sang dalang utama dari seluruh kekacauan ini dan... Siapa sangka di tengah pertarungan sengit itu, Joy berhasil merebut gelang pendeteksi denyut nadi milik Noah, sehingga ancaman bom yang terhubung dengan jantungnya pun bisa ia lumpuhkan tanpa membuat seluruh gedung ikut meledak. Pada akhirnya semua orang berhasil diselamatkan dan teror yang nyaris meratakan satu gedung pencakar langit beserta seluruh isinya itu pun berhasil digagalkan oleh Joy seorang diri. Joey. Sempat ditanya oleh polisi mengenai sebuah diska berisi rekaman penting, Joy justru memilih mengaku tidak memilikinya dan hanya mengembalikan seluruh uang jarahan yang tadi sempat ditransfer paksa ke rekeningnya. You did a good thing tonight, Joey. Setelah semuanya benar-benar berakhir, Joy pun akhirnya memutuskan untuk hidup tenang dan bahagia bersama Michael setelah diam-diam mempublikasikan seluruh bukti kebusukan perusahaan itu agar kebenaran yang selama ini ditutupi akhirnya terungkap ke seluruh dunia. Tamat ending yang sangat memuaskan.